Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustazah dalam pelajaran bahasa Arab, dan pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari Ad-Darsul Rabi', pelajaran yang keempat, fil madrasati bagian 2, di sekolah bagian 2. Seperti yang sudah pernah kita pelajari pada pekan lalu, kita mempelajari tentang jenis-jenis bangunan dan juga beberapa fungsi dari bangunan tersebut. Kita juga kemarin sudah mempelajari tentang bilangan juga ya. Nah, pada pelajaran kali ini langsung saja kita akan mempelajari tentang al-asma wal adad, kosakata benda beserta jumlahnya. Ya, bukalah bukumu pada halaman 31 dan pada halaman 32. Nah, pada halaman 31 dan 32 kemarin kita sudah mempelajari tentang adat yang untuk laki-laki seperti lil mudzakkar dan juga lil muannats. Itu kita review sebentar, kita review sedikit ya. Kalau untuk lil mudzakkar itu di sini pada bilangan adat untuk bilangan 1 dan 2 tidak ditambahi dengan ta atau tetap bilangan aslinya. Adapun 3 sampai ke 10 itu ada taknya dalam bilangannya. Salah satun, arba'atun, hamsatun, dan seterusnya. Adapun untuk ma'dudnya, untuk susunan bilangannya 1 dan 2, 1 dulu ya. 1 itu barang plus bilangannya. Qalamun wahidun, dan itu sama-sama berharokat dhammatain. Adapun 2 itu barangnya sama dengan 1, barangnya baru bilangannya dengan ketambahan alif dan nun. Qalamani isnani, yang dua-duanya berharokat kasroh. Lalu untuk bilangan 3 sampai 10 itu dibalik, bilangannya dahulu baru bendanya, nama bendanya dalam bentuk jamak atau dalam bentuk banyak. Contohnya salah satu aqlamin. Aqlamin ini jamak ya, jamak dari banyak ballpoint. Salah satu di situ berharokat dhammah, lalu aqlamin berharokat kasrotain. Nah, itu untuk lil mudzakkar. Adapun lil muannasnya, ya, untuk lil muannasnya yang ketambahan tak marbutoh hanya yang pertama saja, wahidatun, isnatani. Lalu yang selanjutnya itu tidak ketambahan, salasun, arbaun, hamsun, dan seterusnya. Adapun untuk susunannya atau ma'dudnya mirip dengan lil mudzakkar. Contohnya yang wahidatun, majallatun wahidatun. Yang isnatan, majallatanis natani. Lalu yang untuk 3 sampai 10 juga sama, tanpa ada ketambahan tak marbutoh, salasu majallatin, arba'u majallatin. Yang perlu kalian perhatikan itu bukan hanya susunannya, tapi juga harokatnya. Ya, Ustazah minta untuk kalian memperhatikan harokatnya. Kalau yang pertama itu dua-duanya dhammatain. Kalau yang kedua dua-duanya kasroh. Lalu baru yang ketiga sampai ke 10 itu agak berbeda. Untuk bilangannya berharokat dhammah, untuk nama bendanya yang disebutkan dalam bentuk jamak itu harus berharokat kasrotain. Ya, insyaallah di situ. Lalu sekarang pada halaman 32 yang akan kita pelajari di bab selanjutnya pada hari ini adalah kita akan mempelajari tentang lil mufrad. Jadi ada al-asma lil mudzakkar, untuk barang-barang yang untuk laki-laki. Nah, di dalam barang yang untuk laki-laki itu ada mufrad.
yaitu untuk yang berjumlah 1. Ada juga lil musanna untuk yang berjumlah 2. Ada juga yang jam'un untuk yang dalam jumlah banyak. Nah, ini asma lil mudzakkar dan asma lil muannats itu dua-duanya adalah nama benda tapi dibedakan jenisnya. Kalau lil mudzakkar itu untuk laki-laki, lil muannats itu untuk perempuan. Dan nama benda-benda itu dibagi menjadi 3 lagi. Ada yang mufrad, ada yang musanna, dan ada juga yang jamak. Ada yang berjumlah 1, ada yang 2, dan ada yang dalam jumlah yang banyak. Langsung saja kita masuk ke dalam contohnya. Bukalah bukumu pada halaman 32 yang akan kita pelajari pertama tentang al-asma'ul muzakkar, nama-nama benda untuk jenis laki-laki. Contohnya ketika lil mufrad, contohnya saya jelaskan dulu deh. Lil mufrad itu untuk sesuatu yang berjumlah 1 buah. Saya ulang lagi, lil mufrad untuk mufrad itu adalah sesuatu yang berjumlah 1 buah. Adapun lil musanna untuk sesuatu yang berjumlah 2 buah. Ya, lil musanna untuk sesuatu yang berjumlah 2 buah. Adapun lil jam'i untuk sesuatu yang berjumlah banyak. Mufrad 1, musanna 2, jamak itu banyak. Contohnya yang mufrad, qalamun, kitabun, faslun, maq'adun, maktabun. Ini untuk yang berjumlah 1. 1 bolpen, 1 buku, 1 kelas, 1 tempat duduk, 1 meja. Ya. Tidak ada ketambahan apapun. Adapun lil musanna untuk yang berjumlah 2, qalamani, kitabani, faslani, maq'adani, maktabani. Ya, ketambahan alif dan nun. Saya ulangi, apabila musanna yang menunjukkan 2 buah, itu ketambahan alif dan nun. Qalamani, kitabani. Bisa kalian lihat perbedaannya. Mufrad, qalamun, musanna, qalamani. Ya, ketambahan alif dan nun. Adapun untuk jamaknya, aqlamun. Ya, jadi jamak dari nama benda tersebut. Qalamun, qalamani, aqlamun. Kitabun, kitabani, kutubun. Faslun, faslani, fusulun. Maq'adun, maq'adani, maq'idun. Maktabun, maktabani, makatibun. Nah, itu untuk al-asma lil muzakkar atau barang-barang yang diperuntukkan untuk ar-rijal atau laki-laki. Adapun yang kedua, al-asma'ul mu'annas. Al-asma'ul mu'annas yaitu barang-barang yang diperuntukkan untuk an-nisa atau perempuan. Itu dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama lil mufrad untuk sesuatu yang berjumlah 1 buah. Lalu lil musanna untuk sesuatu yang berjumlah 2 buah. Dan lil jam'i untuk sesuatu yang berjumlah banyak. Ini sama ya dengan al-asma' lil muzakkar. Lalu contohnya kalau mufrad, majallatun, syajaratun, kurrasatun, zahratun. Ingat kalau lil muannas atau untuk yang sesuatu yang berhubungan dengan perempuan selalu ada tak marbutohnya. Majallatun, syajaratun, kurrasatun, zahratun. Itu yang mufrad. Lalu yang musannanya, majallatani, syajaratani, kurrasatani, zahratani. Ketambahannya alif dan nun, hampir mirip dengan mudzakkar, asma lil mudzakkar. Majallatun, majallatani, syajaratun, syajaratani, dan seterusnya. Adapun untuk jamak, sama seperti mudzakkar, kita menyebutkan jamaknya atau kosakata banyak dalam benda tersebut. Majallatun, majallatani, majallatun. Syajaratun, syajaratani, syajaratun. Kurrasatun, kurrasani, kurrasatani, kurrasatun. Zahratun, zahratani, azharun. Ada yang mungkin kalian ingin tanyakan, kenapa zahratun ini bukan zahratun, tapi azharun, kenapa? Ada yang mungkin tahu?
Ya, jadi untuk jamak itu sendiri dalam bahasa Arab itu ada kaidahnya atau ada memang sudah penulisannya tersendiri. Kalau musanna tinggal kita tambahi alif dan nun, adapun jamak kita perlu merujuk atau kita perlu kembali lagi ke kamus untuk mengetahui jamak atau kosakata banyak pada benda tersebut. Jadi nggak bisa kita asal-asalan ditambahi alif dan ta ya. Jadi kita harus merujuk ke kamus untuk mengetahui kosakata dalam bentuk jamak dalam suatu benda, ya itu. Nah, setelah tadi kita mempelajari tentang al-asma lil muzakkar dan al-asma lil muannas, sekarang kita akan al-istima', yaitu mendengarkan. Bukalah bukumu pada halaman 37, agak jauh ya. Pada halaman 37 dibuka bukunya. Ya, di situ ada kolom banyak ya. Kita akan mempelajari itu. Ustazah akan bacakan dan kalian Ustazah minta juga membaca agar kalian lebih cepat bisa. Ya, langsung saja. Yang pertama, kitabun. Di situ ada 1, 2, 3, 4. Kita baca bahasa Arabnya ya. Kitabun wahidun. Kitabu isnani atau bisa dibilang kitabanis nani. Lalu untuk 3, salah satu kutubin. Salah satu kutubin. Kalau 4, arba'atu kutubin. Ya. Ini kita menggunakan adat dan ma'dud dalam bentuk muzakkar. Lalu yang kedua, faslun. Muzakkar juga. Yang pertama langsung saja faslun wahidun. Yang 9, tis'atun fusulin. Yang kedua, faslani isnani. 7, sab'atu fusulin. Lalu yang ketiga agak cepat ya. Kurrasatun, berarti ini pakainya muannas. Berarti bacanya salatu kurrasatin. Yang kedua, kurrasatani isnatani. Yang pertama, kurrasatun wahidatun. Untuk 7, sab'u kurrasatin. Ya. Lalu untuk yang keempat, maq'adun. Ini besar. Langsung saja. Asyratu maq'adatin. Wahidun maq'adun wahidun. 6, sittatun maq'adatin. Lalu yang kedua, maq'adani isman. Lalu yang kelima, qolamun. Ini untuk lil muzakkar juga. Tis'atu aqlamin. Wahidun qolamun wahidun. Yang kedelapan, tamaniyatu aqlamin. Yang kedua, qolamani isnani. Lalu majallatun, berarti untuk lil muannas. Majallatun wahidatun. Kalau ke 10, asyru majallatin. Kalau 2, majallatani isnatani. Lalu untuk yang ke-8, samanu majallatin. Lalu juga ada zahrotun, ini juga untuk muannas, berarti langsung saja kalau yang pertama zahrotun wahidatun. Ke-9, tis'u zaharatin. Tis'u azharin, jamaknya zahrah azhar ya. Lalu 4, arba'u azharin. Yang kedua, zahrotani isnatani. Lalu yang terakhir ada syajaratun untuk lil muannas juga. Langsung saja kita baca. 2, zahrotani isnatani. 5, khamsu sajaratin. Untuk 1, sajaratun.
Sajaratun wahidatun. Lalu yang ketiga, salasu ashjarin. Nah, itu tadi mendengarkan dan juga membaca nama benda dan juga bilangan-bilangannya. Jika kalian tadi merasa terlalu cepat, kalian bisa berlatih sendiri di rumah ya. Dan sekarang waktunya untuk wajib, waktunya untuk tugas. Tugas bahasa Arab kelas 5, 27 Januari 2021. Bukalah bukumu pada halaman 38 dan 39. Kerjakanlah titik-titik yang belum terisi itu dengan menyesuaikan banyaknya jumlah dan jawaban yang berada di sisi kiri. Jadi itu di situ ada jawaban di sisi kiri, tinggal kalian masukkan disesuaikan dengan jumlahnya, mufrad, musanna, jamaknya seperti itu ya. Halaman 38 dan 39. Insyaallah mudah, tinggal kalian masukkan saja disesuaikan. Jangan lupa untuk difoto dan dikirimkan kepada ustazah ya. Ingat, batas pengirimannya jam 8 malam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.